Bab 3793. Saling menyakiti. Orang-orang ini pasti tahu di mana tempat ini, dan tahu juga karakter semua roh binatang ini. Erikin juga mengangguk, sangat setuju dengan ini. Ketika Erikin terbang lewat, hanya roh binatang di sekitarnya yang akan dikejutkan, dan kemudian menyerangnya dari semua arah. Tetapi setelah ketiga orang ini menyerang, ilmu sihir mereka jatuh di kejauhan, dan kelompok roh binatang itu akan mengembun di tempat mereka menyerang. Jika tidak mengerti tentang cara terbentuknya kelompok roh binatang ini, tidak ada yang bisa dilakukan orang-orang ini untuk menghentikan dirinya. Selain itu, dia yang terbang di paling depan sepenuhnya menjadi target pertama dari kelompok roh binatang. Sebaliknya, posisi ketiga orang ini relatif stabil. Jika benar-benar seperti itu, maka tidak baik untuk terus seperti ini. Seiring kita terus bergerak maju, kita akan semakin menyerbu ke dalam pengepungan kelompok roh binatang itu. Jika sekarang kamu mengalahkan roh binatang, kamu sama saja menghilangkan rintangan-rintangan bagi mereka. Kemudian kecepatan Kelvin Peng mereka tidak akan terpengaruh, sebaliknya kita malah akan menjadi semakin lambat, sampai kita dikepung oleh kedua belah pihak. Melihat situasi saat ini, Iblis Fu secara tak terkendali merasa sangat khawatir. Kita sungguh tidak beruntung, ketika kita melarikan diri di hutan ini, bisa-bisanya kita menabrak ke tanah berbahaya. Jangan melihat bahwa kedua belah pihak ini satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, tetapi sebenarnya kelihatannya tekanan yang mereka hadapi serupa. Namun selain yang Iblis Fu khawatirkan, Kelvin Peng memiliki dua bawahan untuk mendukungnya di kiri dan di kanan, yang setara dengan tiga orang menghadapi roh binatang yang menyerbu datang. Dan Erikin tidak hanya harus membuka jalan di depan, tetapi pihaknya hanya dia sendirian saja. Bocah sialan, serahkan energi bintang fajar aku, dan kemudian tunduk padaku, sehingga aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Melihat bahwa Erikin berangsur-angsur tenggelam ke dalam rawa dan kecepatannya menjadi semakin lambat, Kelvin Peng tertawa ganas, dan meluncurkan berbagai serangan dengan semakin ganas. Di dalam hati, Kelvin Peng sudah menghukum mati Erikin. Orang ini berani merebut energi bintang fajar miliknya, bahkan jika Erikin menyerahkannya, dia masih ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia tidak keberatan apakah Erikin menyerah atau tidak. Sekarang perilaku kedua belah pihak telah benar-benar menjadi perjuangan mental. Jika Erikin takut terlebih dahulu dan memilih untuk memperlambat, dia akan segera dikepung dan dibunuh oleh banyak sekali roh binatang di depan serta Kelvin Peng di belakang. Namun jika Kelvin Peng takut dan menyerah, Erikin akan dibebaskan sepenuhnya. Dengan bertambahnya jumlah roh binatang, keduanya dikepung di tengah oleh roh binatang yang tak terhitung jumlahnya. Erikin, atau kamu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya saja, dan menggunakan jurus terbaikmu, jadi mungkin kamu bisa menyingkirkan orang di belakangmu sekaligus, kata Iblis Fu. Tidak, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasku saat ini. Erikin dengan tegas menggelengkan kepalanya. Meskipun dalam persaingan, tindakannya merebut energi bintang fajar yang didapatkan Kelvin Peng dengan cara keji merupakan hal yang wajar. Tapi tujuannya masih di jalan Deng Tian, jadi dia pun sebaiknya tidak perlu menyinggung klan Rock sebelum masuk. Pihak lain tidak tahu identitasnya, sudah merupakan hal terbaik. Bahkan di masa depan, dia juga bukan tidak bisa memanfaatkan kejadian ini. Sedangkan untuk membunuh lawan, kemungkinannya terlalu kecil. Belum lagi pihak lawan telah membentuk segel transmisi dan mudah untuk pergi,
hanya berbicara tentang kontak sebelumnya dengan Lela Yuan dan Mulyani Hu saja, Eric Qin menyadari bahwa semua keturunan Kaisar Iblis ini memiliki sarana penyelamat nyawa di tangan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka lebih cepat dari kita, dan cepat atau lambat mereka akan tiba di sisi kita, kata Iblis Fu dengan cemas. Mungkin ada cara yang lebih baik daripada melarikan diri setelah melawan para roh binatang ini. Eric Qin menoleh dan memantulkan cahaya Reiki yang ditembakkan Kelvin Peng dengan satu pedang. Dia melihat ketiga orang di belakangnya, dan tiba-tiba membuat keputusan dalam sekejap. Orang-orang ini sangat suka memprovokasi roh binatang. Kalau begitu, memprovokasi sampai akhir saja. Aku ingin melihat siapa yang akan tidak tahan lebih dulu. Begitu selesai berbicara, Eric Qin malah berhenti, dan tatapan tajam melintas di matanya. Pedang Qingtong menyala di tangannya, lalu sebuah cahaya Reiki menyinari langit, dan jurus 13 tebasan ditembakkan. Ribuan kultivator pedang melayang di udara, dan ribuan pedang menunjuk ke arah Kelvin Peng bertiga. Shush. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dengan ganas, dan bergegas menuju Kelvin Peng bertiga. Orang ini melihat dirinya tidak bisa lagi melarikan diri, jadi dia ingin melawanku secara langsung. Tetapi, tidakkah dia malu untuk melakukan trik ini padaku? Kata Kelvin Peng dengan senyum dingin. Belum lagi seni pedang Eric Qin yang meskipun terlihat sangat indah, tetapi sama sekali bukan ilmu dewa dan tidak dapat mengancamnya sedikitpun. Hanya berbicara tentang tindakan mereka menggunakan ilmu sihir berkisaran luas seperti ini untuk melawan mereka bertiga, yang merupakan target kecil, sudahlah sangat bodoh. Di tangannya, sebuah pedang abadi berwarna darah muncul. Pedang itu dikelilingi oleh cahaya pedang, seperti perisai, dan menghancurkan semua cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Namun cahaya pedang ini memang awalnya ditujukan ke kisaran luas, jadi walaupun Kelvin Peng bertiga berusaha sekuat tenaga untuk menangkis cahaya pedang yang melesat ke arah mereka, tetap tidak dapat dihindari bahwa akan ada lebih banyak cahaya pedang yang tersebar ke segala arah. Jurus telapak kaisar. Teknik jari Raja Api. Selanjutnya, Eric Qin menggunakan semua ilmu sihir yang tidak bisa lagi mengikuti tingkat kultivasinya sendiri. Semua ilmu sihir ini tidak akan mengungkapkan identitasnya, sebaliknya, karena sangat terampil, semua ilmu sihir ini sangat mudah untuk digunakan. Gemuruh. Semua ilmu sihir tanpa kecuali memiliki jangkauan agresivitas yang luas, dan bahkan teknik jari Raja Api pun sudah dapat menembus bermil-mil dengan cepat. Dan berbagai ilmu sihir ini juga bergetar hebat hingga bergemuruh di mana-mana karena dorongan Reiki dari Eric Qin yang tak tersisakan, dan seluruh area terdapat asap dan debu yang naik. Apa yang ingin orang ini lakukan? Apakah dia pikir ilmu sihir semacam ini mampu menyakitiku? Setelah menggunakan sebuah pukulan tinju untuk menghancurkan panah hitam yang ditembakkan oleh Eric Qin, Kelvin Peng mendengus pelan. Pangeran, terjadi masalah, orang ini sama sekali bukan menyerang kita. Tapi lelaki tua di sampingnya malah berubah ekspresi. Dengarkan suara-suara di sekitarmu, bajingan ini juga telah memancing keluar roh binatang di sekitar kita. Apa? Kelvin Peng dengan cepat melihat ke sekeliling. Benar saja, di bawah ilmu sihir dari Eric Qin yang tampaknya berantakan dan tidak menyebabkan kerusakan ini, banyak roh binatang mulai terbentuk, dan mereka lebih dekat dengan ketiga orang itu. Jadi setelah mereka bangun, tujuan pertama mereka menimpa ke mereka bertiga. Kamu bajingan, kamu meniru kami untuk memancing roh binatang itu menyerang kami, dan mencoba untuk menghalangi jalan mundur kami. Beraninya kamu hendak menakut-nakuti aku, berhentilah bermimpi.
Wajah Kelvin Peng muram, dan kemudian dia bergegas menuju Eric Kin. Namun setelah Eric Kin melihat roh binatang di sekelilingnya muncul, dia sudah berbalik sejak lama, dan tidak bersikeras untuk melawan sama sekali, tetapi terus terbang ke kejauhan. Selanjutnya, Kelvin Peng bertiga terus menyerang ke bagian depan, sementara Eric Kin melontarkan berbagai ilmu sihir secara bergantian, dan arah serangan sama sekali tidak mengarah ke ketiganya, tetapi sepenuhnya ke arah belakang mereka. Oleh karena itu, baik bagian depan atau belakang, jumlah roh binatang hanya semakin bertambah, dan kekuatan roh binatang juga semakin lama semakin kuat seiring dengan bergeraknya mereka menuju pusat tanah berbahaya. Melihat ini, Kelvin Peng hampir marah sampai mati. Bajingan ini meniru tindakannya dan menggunakannya untuk menghadapi mereka. Sekarang ketiganya menyerang ke depan untuk menghalangi jalan Eric Kin, sebaliknya Eric Kin juga menghalangi jalan mundur mereka. Bocah sialan, kamu ingin menakut-nakutiku, ayo kita membandingkan yang mana memiliki keberanian yang lebih besar. Kelvin Peng meraung lagi, mereka di belakang dan Eric Kin di depan. Mereka sama-sama mulai membombardir sekeliling dengan reiki, untuk menarik lebih banyak roh binatang. Mata Kelvin Peng merah, dan kedua penatua bahkan hampir ketakutan sampai gila. Pangeran bisa kehilangan akal sehatnya, tetapi sebagai pelindung, mereka tidak boleh ikut menjadi gila. Bersambung.